Selamat pagi Bapak Mama semua. Pagi. Salam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ini pertama-tama saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Mama semua sudah hadir, sudah berpartisipasi untuk ikut kegiatan penyuluhan pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai kegiatan penyuluhan ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rogerio Deli Waktalulia. Biasa dipanggil Dedi, tapi teman-teman kantor kadang panggil Roger. Jadi terserah Bapak Doang mau panggil Pak Dedi juga baik, Pak Roger juga baik. Saya asal dari Flores, Nagikio. Saya mulai bekerja di Puskesmas dari bulan Mei tahun 2022 kemarin. Terus dipindahkan ke Pustusokon di akhir Juni, bulan Juni akhir. Oke, sebelum saya mulai saya bagi ini flare ya. Supaya kita sambil dengar penjelasan dari saya sambil baca ya. Oh, pegang saya Bapak, ada gambar-gambar Bapak lihat ya. Baca ingat. Oh, buka ya sambil dengar, sambil baca ya. Sambil ngomong sambil baca ya. Asal kayak rumput no. Bapak Mama, sekarang saya akan membawakan penyuluhan tentang pentingnya posyandu lansia. Jadi Bapak Mama, kita harus tahu dulu apa itu posyandu ya. Posyandu itu kepanjangan dari pos pelayanan terpadu. Jadi posyandu itu artinya pos pelayanan terpadu yang terbentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi posyandu ini adalah milik masyarakat ya Bapak Mama. Jadi posyandu itu ada dua, posyandu balita dan juga posyandu lansia. Kalau posyandu balita itu pos pelayanan terpadu khusus untuk pelayanan kesehatan pada balita. Sedangkan posyandu lansia, pos pelayanan terpadu khusus untuk pelayanan pada lansia. Dan lansia ini umur dari 45 tahun ke atas. Oke, jadi posyandu lansia, kesimpulannya posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut pada waktu dan tempat yang sudah disepakati, yang dikerahkan oleh masyarakat, di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi tujuan pemerintah bentuk posyandu lansia yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia. Pemerintah membuat beberapa kebijakan pelayanan kesehatan dengan tujuan umumnya yaitu kebijakan pelayanan kesehatan lansia untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia, untuk mencapai lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke poin yang paling penting, yaitu manfaat posyandu lansia. Pentingnya posyandu lansia ini sangat-sangat penting ya Bapak Mama. Kita dengar baik-baik. Posyandu lansia ini manfaat yang pertama yaitu manfaat mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Mendapatkan pelayanan kesehatan lansia apa saja? Saat Bapak Mama orang datang ke posyandu lansia, Bapak Mama orang akan ditensi, diperiksa gula darah, terus kolesterol, asam urat, dan juga melakukan penimbangan oleh ibu kader, timbang berat badan, ukur tinggi badan, dan juga lingkar perut. Oke, selanjutnya manfaat atau pentingnya posyandu lansia yang kedua yaitu mengetahui status kesehatan lansia secara berkala. Jadi secara berkala ini maksudnya begini. Saat bulan pertama, misalnya bulan ini Bapak orang datang cek, misalnya cek gula darah, misalnya 150, kan agak tinggi itu 150, kan normalnya hanya 140 ke bawah. Saat bulan berikutnya cek lagi ternyata sudah kurang,
jadi 120 sudah kembali normal. Jadi bapak mama orang bisa tahu secara berkala toh, oh bulan ini saya rendah atau bulan depan mungkin tinggi. Jadi bapak mama orang bisa tahu bapak mampu kondisi sehat secara berkala. Itu maksudnya ya bapak. Sekarang yang pentingnya posyandu lansia yang ketiga yaitu mencegah penyakit tertentu, terutama penyakit tidak menular atau yang biasa disebut PTM. Misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi dan gula darah. Jadi contoh, kok bisa ini hanya ikut posyandu lansia kenapa bisa mencegah penyakit gula darah tinggi? Itu caranya begini. Setelah bapak mama orang ke posyandu lansia akan dicek gula darah ya bapak mama. Cek gula darah bapak mama, dicek tekanan darah, misalnya gula darah menuju ke tinggi, makanya petugas kesehatan atau memberikan konseling atau penyuluhan kesehatan secara pribadi ke bapak mama supaya bapak mama bisa buat sesuatu di rumah sesuai dengan yang petugas kesehatan berikan. Sambil contoh, misalnya bapak tadi gula darahnya 150 kan agak tinggi, jadi dengar ini penyuluhan dari petugas kesehatan bilang sampai di rumah tolong kurangi makan atau minum manisan, atau kalaupun mau minum teh juga gulanya harus turun sedikit, bila perlu pakai gula diabetes oleh model yang diiklankan itu. Jadi setelah itu kita akan periksa lagi bulan depannya. Kalau seandainya bapak mama ikut seperti yang petugas kesehatan buat, pasti bapak mama akan kembali normal gulanya. Makanya itu ikut posyandu lansia kita bisa mencegah beberapa macam penyakit tadi ya, termasuk gula darah tadi. Jadi bukan hanya gula darah, tapi ada kolesterol, asam urat yang tinggi-tinggi pasti turun kalau bapak mama ke posyandu lansia. Jadi kita bisa mencegah semua penyakit itu ya bapak mama. Oke, sekarang manfaat atau pentingnya posyandu lansia yang keempat yaitu mendapatkan pembinaan kesehatan lansia. Pembinaan itu seperti saat ini bapak mama, seperti saya kasih penyuluhan seperti saat ini termasuk pembinaan. Jadi seperti itu ya. Lalu yang terakhir, manfaat posyandu lansia yang terakhir yaitu mampu mempertahankan kondisi sehat secara mandiri. Secara mandiri ini maksudnya bagaimana bapak mama? Saat kita mendapatkan penyuluhan kesehatan dari petugas kesehatan, bapak mama dorang kasih tahu sampai di rumah harus buat apa. Misalnya seperti tadi yang saya contoh, sampai di rumah misalnya kalau gula darah hampir mau tinggi, itu sampai di rumah kasih kurangi makan atau minum yang terlalu manis-manis atau gulanya turun. Bila perlu pakai gula diabetes untuk buat teh minum. Jadi begitu ya bapak mama. Dari bapak mama kalau sudah datang bisa tahu apa yang harus diperbuat setelah pulang ke rumah. Begitu ya bapak mama. Kalau misalnya bapak mama orang tidak datang ke posyandu, kan kita tidak tahu kondisi kita punya kesehatan bagaimana, kita tidak tahu kita gula darah bagaimana, asam urat apakah tinggi atau rendah, kolesterol juga begitu. Jadi pentingnya bapak mama orang datang itu supaya mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu ya bapak mama. Oke, itu manfaat dan pentingnya posyandu lansia. Yang terakhir, kegiatan apa saja yang bapak mama orang dapatkan di posyandu lansia? Biasanya disebut 5 meja ya. Ibu kader pasti tahu. Ada 5 meja. Yang pertama pendaftaran ya, meja pertama pendaftaran. Saat bapak mama orang pertama datang, pasti pendaftaran oleh ibu kader, daftar bapak mama penama semua. Setelah itu ke meja kedua kita ukur tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar perut. Setelah itu yang ketiga, ibu kader isi ke KMS, itu hasil tinggi badan berat badan bapak doang, isi dalam KMS untuk buku registrasi. Lalu ke meja 4 itu pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan, yaitu tensi, periksa gula darah, kolesterol, dan asam urat. Lalu yang terakhir, ke meja terakhir yaitu meja 5, yaitu pelayanan medis. Itu petugas kesehatan memberikan konseling atau penyuluhan secara pribadi ke bapak mama dan juga pengobatan ringan. Misalnya bapak mama orang ada keluhan, misalnya batuk pilek, demam, nanti petugas kesehatan akan berikan obat bapak mama. Jadi begitu saja bapak mama penyuluhan kali ini. Dan terakhir ada moto lansia untuk bapak mama. Jadi kalau misalnya ditanya nanti moto lansia itu apa, bapak mama tinggal jawab bahagia. Ya bapak mama, kalau ada yang tanya nanti tinggal bilang moto lansia itu apa, bahagia, bilang saja bahagia. Tapi bahagia ini ada kepanjangannya bapak mama. B itu berat badan berlebihan dihindari. A, aturlah makan dengan gizi seimbang. A,
hindari faktor-faktor risiko penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, gula yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu A, agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan. B, gerak badan teratur wajib terus dilakukan. I, iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. A, awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Dari ini moto lansia ini bukan saya yang karang ya Bapak Mama, tapi dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dengan maksud dan tujuan supaya memberikan motivasi kepada Bapak Mama orang supaya bisa datang ke posyandu lansia, supaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, supaya bisa mencegah berbagai macam penyakit. Begitu ya Bapak Mama. Jadi ke depan kita rajin-rajin sudah datang ke posyandu lansia ya Bapak Mama ya, mulai bulan ini dan seterusnya ya Bapak Mama ya. Setuju ya Bapak Mama? Oke, mantap Bapak Mama. Terima kasih banyak. Jadi dengan demikian sudah habis penyuluhan. Terima kasih Bapak Mama sudah dengar dengan baik semua. Saya lihat semua sangat berpartisipasi ya Bapak Mama. Terima kasih banyak. Lalu yang terakhir saya kasih kesempatan untuk Bapak Mama bertanya. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau usul saran atau mau, silakan Bapak. Atau enggak ada yang mau tanya satu? Boleh tanya. Pak RT mungkin ada yang mau masukan, silakan. Pak RT, Pak saya Bapak Mama. Oke, mantap ya. Berarti setahu saya paham semua ya Bapak Mama ya. Kalau begitu Bapak Mama saya tanya dulu ya. Manfaat posyandu lansia yang pertama apa Bapak Mama? Tolong ini Ibu Kader. Yang manfaat posyandu lansia yang pertama apa? Mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Yang kedua, Bapak RT. Mengetahui status kesehatan lansia secara berkala. Oke, mantap. Lalu Ibu? Ibu sebelah. Manfaat yang ketiga Ibu? Mencegah penyakit tertentu pada lansia, terutama penyakit tidak menular. Oke, mantap. Lalu yang keempat, bukan? Pembinaan mengenai kesehatan lansia. Oke, sekarang Pak RW yang terakhir, Pak RW. Kelima, mampu mempertahankan kondisi kesehatan secara mandiri. Oke, mantap Pak. Terima kasih Bapak Mama ya. Semua berarti sudah mengerti semua ya Bapak Mama. Sudah ada leaflet yang kita pakai itu untuk sebagai pengingat untuk kita semua ya. Supaya kita semua tahu bahwa posyandu lansia ini sangat penting untuk kita punya kesehatan ya Bapak Mama. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Mama semua. Kita tepuk tangan semua untuk Bapak Mama semua ya.